dari trainer kita yang luar biasa serta gurunya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya banggakan. Saya Ahmad Afifi, saya sebagai tenaga pengajar di IAIN Ponorogo dan juga guru ngaji. Mohon izin, apa alasan Anda hadir di sini? Ketika seseorang telah pada usia tertentu, sekitar 40 tahun ke atas, dan menempati sebuah kedudukan top leader dan sebagainya, mungkin seseorang itu mengalami sebuah kebingungan. Saya katakan mungkin kebingungan karena selama ini dia menjadi yang selalu memberikan, seperti lilin. Barangkali gambaran itu terjadi pada diri saya. Beberapa saat saya gundah mencari sebuah petunjuk, mencari sebuah, kalau boleh itu dalam istilah tasawuf itu mursyid yang bisa membimbing kami. Maka sampailah sebenarnya informasi tentang PPA ini sudah lama, namun barangkali dipanggilnya itu baru sekarang. Lama, sejak Ustadz Alvin itu awal ikut ya, saya tidak tahu tahun berapa, tapi itu sudah lama sebelum kan pandemi. Akhirnya beberapa waktu yang lalu saya bisa ikut dan hadir di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegudahan saya selama ini, saya ingin mencari sebuah cara bagaimana membimbing hati, membimbing diri ini agar saya tidak salah langkah. Setinggi apapun pendidikan seseorang, ketika mungkin ya ini merasa mungkin ini benar atau salah gitu. Kita selalu hidup memilih dalam dua pilihan gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada saya. Nah, maksud saya datang ke sini pertama, bagaimana mencari hakikat sejatinya kita menjadi hamba. Yang kedua, tentu kita hadir di sini karena beberapa problematika hidup. Tadi sudah betul semua masuk yang disampaikan Ustaz Ramadanus tadi. Salah satunya tentang hutang. Saya terus terang, Ustaz. Hari ini saya mengalami hutang yang banyak terkait dengan penipuan, Ustaz. Saya ditipu, dan saya sering ditipu karena itu saya orang yang suka ditipu atau mudah ditipu, termasuk tipu-tipu dunia, kedudukan dan sebagainya. Dan barangkali ada teman-teman yang sama dengan saya. Oleh karenanya kemudian barangkali saya sampai pada titik saya merasa Tuhan sedang menguji saya terkait dengan tadi top leader dan seterusnya yang saya ungkapkan di awal, bahwa ketika seseorang sampai pada posisi tertentu dia akan mengalami kegundahan. Barangkali itu yang saya rasakan. Saya merasakan kenyamanan dan sebagainya, segalanya mudah. Sampai saat ini kemudian Allah menguji saya dengan saya mungkin kelelahan saya ditipu oleh seseorang yang menjanjikan sebuah keuntungan besar dalam perdagangan mata uang digital. Sehingga dengan itu, karena kurang hati-hatinya saya terpengaruh sehingga saya sampai menggadaikan sertifikat tanah ratusan juta, dan itu saya tidak bisa menarik keuntungan, bahkan modal tidak bisa saya tarik. Tentu ini ada obsesi yang besar mengapa saya demikian. Salah satunya Ustadz dan para hadirin teman-teman semuanya, orang tua saya di Medan, saya dari Medan, dari Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubukpakam, dekat Bandara Kuala Namu. Orang tua saya sudah mempunyai rumah tapi bukan milik sendiri. Orang tua saya bangun rumah di atas tanah orang lain
dan sudah jadi rumah ditempati bertahun-tahun. Saya berniat ingin membeli tanah itu dan kemudian memberikannya kepada orang tua saya. Dan saat berita tentang keuntungan perdagangan tadi itu, saya kesengsem gitu ya, tertarik, sehingga saya kemudian mengikuti pola yang salah dan saya tertipu sampai sedemikian rupa itu. Saya kemudian tersadarkan bahwa saya telah salah jalan. Harapan saya dari saya mengikuti perdagangan itu, saya bisa membahagiakan orang tua saya dan membayari semua yang menjadi beban hidup orang tua saya yang sudah membesarkan saya, menyekolahkan saya jauh-jauh dan sampai saat ini. Tapi ternyata itu semuanya sia-sia dan kosong, sehingga saya tersadar dan saya harus kembali kepada sejatinya apa tujuan saya hidup di dunia ini. Alhamdulillah saya bertemu dengan Ustadz Ramadanus. Saya sangat berterima kasih Ustadz, saya sudah mendapatkan banyak arahan yang luar biasa dari hari ini kelas 1. Sesi pertama, kedua, barangkali saya membutuhkan selanjutnya bimbingan Ustadz. Saya harus menzirokan diri saya sehingga bisa banyak belajar dari antum semua. Itu yang menjadi motivasi saya. Pesan saya, jangan mudah-mudah mengikuti sesuatu yang belum jelas, karena contohnya saya. Demikian, semoga menjadi pelajaran untuk semuanya.